Pernah dengar cerita tentang batu dan mutiara? Ini bukan sekedar cerita biasa loh. Di dalamnya tuh ada pelajaran yang dalam banget tentang kehilangan dan tentang nilai diri kita. Yuk kita kupas bareng-bareng. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang mungkin agak bikin mikir ya. Gimana kalau kehilangan terbesar yang pernah Anda rasain itu ternyata justru jadi tanda kalau Anda itu sangat berharga? Kaget kan? Nah, pertanyaan inilah yang jadi jantung dari cerita kita hari ini. Oke, kita masuk bagian pertama, sebuah batu dipilih. Ceritanya ini tentang transformasi dari yang dianggap nggak ada harganya, malah jadi super berharga. Jadi coba bayangin ya, ada seorang pedagang lagi dalam perjalanan. Nah, di pinggir jalan gitu, di antara debu sama kerikil-kerikil lain, matanya tiba-tiba tertuju pada satu batu kecil. Batu yang biasa banget loh. Mungkin kalau kita yang lihat, ya udah kita lewatin aja nggak bakal ngeh. Dan kondisi batunya gimana? Wah, jujur aja nih, jauh dari kata istimewa. Jelek, terus permukaannya juga kasar, dan yang paling penting, jelas nggak bisa dijual. Pokoknya dari sisi manapun kita lihat, batu ini tuh bener-bener, ya nggak berharga. Tapi yang bikin beda itu justru apa yang dilakuin sama si pedagang ini. Dia nggak cuma sekedar mungut batu itu loh. Dia kayak ngelihat sesuatu semacam potensi gitu. Jadi dia ambil, dia taruh di kantong khusus, terus dengan sabar, telaten banget, hari demi hari, dia poles terus batu kasar itu. Sampai akhirnya, yang tadinya jelek jadi, wow, indah dan berkilau. Bener-bener berubah total. Lanjut ke bagian kedua, seorang sahabat berharga. Nah, setelah transformasinya, hidup si batu ini ternyata bakal berubah lagi. Ada satu harapan yang akhirnya terkabul. Walaupun sekarang dia udah jadi indah, udah dirawat baik-baik, tapi ternyata si batu kecil ini ngerasa ada yang kosong. Jauh di dalam hatinya, dia ngerasa kesepian dan berharap banget punya seorang teman. Dan yang luar biasa, si pedagang ini kayaknya bisa denger loh bisikan hati si batu. Tanpa ngomong apa-apa, dia langsung kasih hadiah yang, wow, luar biasa. Sebuah mutiara yang cantik banget buat jadi temennya, ditaruh di kantong yang sama. Nah, ini dia nih yang menarik. Coba kita lihat bedanya. Si batu kan jadi berharga karena dipoles, karena dirawat. Sementara si mutiara, ya ampun, dari sananya udah bernilai, udah indah. Tapi, ajaibnya, perbedaan yang kayak langit dan bumi ini sama sekali nggak jadi halangan buat mereka jadi sahabat dekat banget. Oke, kita masuk ke babak ketiga. Judulnya aja udah bikin deg-degan. Sebuah perpisahan yang menyakitkan. Jadi pas mereka lagi seneng-senengnya nih, kebahagiaan mereka tuh rasanya udah sempurna. Tapi ya namanya juga cerita ya, muncullah turning point yang menyakitkan. Saatnya sebuah berkat diambil kembali. Jadi suatu hari, entah kenapa, si pedagang ini tiba-tiba aja misahin mereka berdua. Mutiaranya diambil, terus ditaruh di kantong lain. Gitu aja, nggak ada peringatan, nggak ada penjelasan sama sekali. Persahabatan mereka langsung putus saat itu juga. Bisa kebayang nggak sih hancurnya hati si batu? Pasti sakit banget. Tiap hari dia nangis, dia meratap, mohon-mohon supaya temannya dibalikin. Tapi kayaknya semua itu sia-sia. Pedagangnya diam aja, seolah-olah nggak dengar sama sekali. Sampai akhirnya, di puncak putus asanya, si batu ini teriak. Dan ini bukan cuma keluhan biasa ya. Ini tuh pertanyaan yang dalam banget. Penuh rasa sakit, bahkan mungkin rasa dikhianati kepada orang yang udah ngerawat dia selama ini. Masuk bagian keempat, pelajaran dari sang pedagang. Nah, justru di saat si batu merasa paling hancur inilah, sang pedagang akhirnya buka suara. Dan apa yang dia katakan bakal ngubah cara pandang si batu selamanya. Ini nih bagian paling pentingnya. Si pedagang bilang, mutiara itu kan dari dulu punya saya. Jadi ya bebas dong saya mau ambil lagi. Tapi kamu, dia ngomong ke si batu, kamu yang udah saya bikin jadi indah, kamu itu juga punya saya. Dan saya nggak akan pernah sekalipun ngebuang kamu. Wow. Jadi intinya si pedagang negesin, kamu itu juga milikku. Dan nilaimu di mata saya nggak akan pernah luntur. Jadi, pada akhirnya pedagang itu ngasih tahu kebenaran yang sesungguhnya. Buat dia, batu yang dia pungut dari pinggir jalan, yang dia poles dengan sabar, itu nilainya sama persis kayak mutiara yang paling mahal sekalipun. Kehilangan si mutiara itu sama sekali nggak ngurangi nilai si batu, sedikit pun. Oke, kita sampai di bagian terakhir, makna bagi kita. Ceritanya kan indah banget ya, tapi terus apa hubungannya sama kita? Nah, sekarang waktunya kita bongkar pesan tersembunyi di balik cerita ini.
Simbolnya sebenarnya cukup jelas ya. Si pedagang itu melambangkan Tuhan. Lalu batu yang tadinya nggak ada apa-apanya, itu kita. Dan si mutiara yang cantik itu adalah semua berkat yang kita terima dalam hidup ini. Terus mutiara kita tuh apa aja sih? Wah, banyak banget bentuknya. Bisa jadi itu soal kegembiraan, kesehatan yang kita punya, keluarga yang kita sayang, sahabat-sahabat kita, atau mungkin kesempatan dan kesuksesan dalam karir. Pokoknya semua hal baik yang bikin hidup kita jadi lebih berkilau. Nah, ini dia nih pertanyaan buat kita renungkan. Gampang banget kan ya bersyukur pas semua mutiara itu ada sama kita. Tapi, gimana ceritanya kalau satu-satu mutiara itu diambil? Apa kita masih bisa ngelihat nilai diri kita yang sebenarnya? Dan, yang lebih penting, apa kita masih bisa tetap bersyukur? Cerita ini ditutup dengan sebuah kutipan yang hadem banget rasanya. Sebuah janji kalau di balik semua yang terjadi, bahkan yang paling sakit sekalipun, selalu ada rancangan yang lebih besar. Rancangan yang tujuannya itu baik buat kita, bukan sebaliknya. Jadi, intinya apa? Pesan utamanya itu begini. Kehilangan mutiara atau berkat itu nggak pernah mengurangi nilai kita. Kenapa? Karena nilai sejati kita itu bukan dari apa yang kita punya, tapi dari siapa yang punya kita. Jadi, mungkin saja kehilangan terbesar yang kita alami justru jadi pengingat terbesar tentang betapa berharganya diri kita. Coba deh direnungkan lagi.